Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Jadi. Saya kelas Psikologi Islam kelas E. Alamat saya Getas Tanjung Remajo. Saya di sini akan membuat konten untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah hadis psikologi, dan saya akan membahas tentang tema atau judul pada waktu tugas kelompokan yang waktu itu saya akan menjelaskan tentang pengertian kebutuhan fisiologis dan psikologi manusia. Apa sih yang dimaksud fisiologis dan psikologis manusia? Mari saya akan jelaskan satu persatu mengenai pengertian tersebut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan berikutnya, sebab kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh dari setiap individu, baik kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan biologis. Nah, Abraham Maslow dalam teorinya membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, yakni kebutuhan fisiologis, terus rasa aman dan nyaman, yang ketiga kasih sayang, yang keempat harga diri, dan terakhir aktualisasi diri. Nomor 2, kebutuhan psikologi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang, sebagai contoh kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan dari rasa aman. Bagaimana kebutuhan fisiologis dan psikologis manusia dalam perspektif psikologi? Kalau fisiologi dan psikologi itu beda ya. Kalau fisiologi lebih cenderung ke kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar. Tapi kalau psikologi itu kayak menerangkan tentang bagian organ kejiwaan atau masalah-masalah tentang kesehatan mental. Bagaimana kebutuhan fisiologis dan psikologis manusia dalam perspektif psikologi? Yakni tak dilakukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lain-lainnya. Kebutuhan psikologis manusia dalam perspektif psikologi berdasarkan teorinya Maslow menggolongkan 4 diantara sebagai kebutuhan psikologi, diantaranya safety net, rasa aman dan keselamatan. Yang kedua, love need, rasa kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki. Love need, rasa kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki, serta hubungan yang berarti bagi orang lain. Yang ketiga, esteem need. Esteem need seperti rasa harga diri dan pengakuan dari orang lain. Terus yang keempat, aktualisasi diri, kebutuhan akan peran dan fungsi di masyarakat, keluarga, dan lingkungan pekerjaan. Itu penjelasan dari teorinya Maslow dan dicantumkan dari 4 tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana kebutuhan fisiologis dan psikologis manusia dalam perspektif hadis? Kebutuhan fisiologis manusia dalam perspektif hadis yang telah dijelaskan di dalam buku Muhammad Ali. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 8, yang salah satunya adalah kebutuhan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya dengan pertahanan yang sangat kuat
dan secara fisik yaitu kebutuhan akan makan seperti kebutuhan minum, sandang, tempat tinggal, seks, tidur, dan oksigen. Kebutuhan ini muncul dari aspek jasmania manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka kehidupan manusia akan dapat dipertahankan dan berkembang secara individual maupun spesies, seperti dijelaskan yakni jenis makhluk hidup manusia. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin seseorang. Sebagai contoh, kebutuhan akan pola hidup, kebutuhan dicintai, kebutuhan rasa aman, dan harga diri. Itu kalau kebutuhan psikologis manusia dalam perspektif hadis. Kebutuhan psikologis itu seperti kebutuhan fisiologis telah dijelaskan oleh Rasulullah. Dari penjelasan tadi yang dapat saya simpulkan tentang kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis menurut perspektif hadis dan menurut perspektif psikologi, yakni kebutuhan dasar manusia yang merupakan unsur-unsur yang membutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan yang lain. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan fisik. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin seseorang. Contohnya kalau seseorang sedang mengalami depresi, takut, cemasan, itu bagian dari kembali lagi ke kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu seperti contoh kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, rasa aman, dan kebutuhan biologis itu biasanya berlangsung bagi setiap manusia. Kebutuhan ini dapat mengakibatkan sakit bahkan sampai mati jika tidak terpenuhi. Baik, cukup dari situ penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf ya Pak. Semoga Bapak, dosen, dan sekeluarga bisa diberi kesehatan selalu, manfaat barokah kehidupannya, dan lancar rezekinya, dan semoga bisa diberi kelancaran apabila masalah-masalah itu terjadi. Baik, semoga saya bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan selanjutnya. Untuk itu saya akhiri. Mohon maaf kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.